Haleluya, 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 haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, menurut kalian, siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Kristus dari Allah. Dengan keras, Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Kitab Pengkhotbah mengingatkan kita bahwa setiap hal, segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada masanya. Karena itu, mengetahui dan menyadari dan menerima bahwa segala sesuatu ada waktunya merupakan langkah kebijaksanaan. Sehingga kita tidak dikuasai oleh keadaan. Kalau kita bersedih, kita tidak putus asa, karena ada masa bersedih, ada juga masanya bersukacita. Sehingga sukacita memberi harapan. Demikian juga ketika kita bersukacita, kita tidak lupa diri, karena ada masanya kita juga bersedih. Karena itu mengakui bahwa segala-galanya ada waktunya, membuat kita menjadi lebih bijaksana. Menjadi lebih bijaksana lagi kalau kita percaya bahwa Tuhan akan membuat segalanya indah pada waktunya. Karena itu, kita kemudian percaya penuh kepada penyelenggaraan ilahi. Tidak lepas ketika kita menderita, kemudian putus harapan. Ketika kita juga sedang mengalami kesulitan, kita tahu kemana kita pergi dan bagaimana harus berpengharapan. Karena Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Demikian juga dengan Mesias, Sang Penyelamat itu. Kristus sendiri menyadari bahwa Kristus yang menyelamatkan itu bukan hanya melalui kebangkitan. Kebangkitan adalah sebuah hasil akhir dari sebuah ketaatan, pengorbanan, dan wafat di kayu salib. Itu juga yang diharapkan dari pihak kita ketika kita menderita, bahkan mungkin juga mengalami kematian. Kita tahu bahwa itu adalah awal dari kebangkitan. Maka kita tidak berputus asa, kita tidak hilang harapan. Asal kita bersatu dengan Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami segalanya yang dialami oleh Tuhan sendiri.
Memang akan menderita, bahkan akan mengalami kematian, tetapi itu bukan akhir, karena kita akan bangkit, karena Tuhan bersama kita, mengalahkan kematian dan mengaruniakan kehidupan kepada kita. Karena itu kita harus selalu bersatu, supaya dalam hidup, dalam menderita, dalam wafat, dalam bangkit, kita selalu bersama dengan Yesus. Dan itulah iman kita. Karena itu marilah kita berpegang teguh pada inti iman itu. Dan percaya penuh akan kebijaksanaan ilahi yang menyelenggarakan hidup kita penuh dengan kebijaksanaan. Suka duka hidup ini kita hadapi sebagai saat untuk bertumbuh dalam iman, dalam kasih. Masing-masing orang mempunyai prosesnya sendiri, proses naik dan turun, proses jatuh dan bangun. Yang paling penting kita terus bertumbuh bersama Tuhan. Setiap hari semakin mengasihi Tuhan, setiap hari makin percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Itulah jalan kita, jalan bersama Tuhan. Ada naik dan ada turun, ada gagal dan berhasil, tetapi masing-masing ada waktunya, dan Tuhan akan membuat segalanya indah pada waktunya. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami mampu melihat dan merasakan kebaikan-Mu melalui Yesus yang telah berkorban untuk menyelamatkan kami. Semoga kami Kau anugerahi kekuatan, pengharapan, kasih dan iman, sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.